Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita Donghua yang memang kalian requestin buat lanjut bang. Kalau nggak dilanjut diumumin di masjid nih kalau Cakradiva dusta gitu ya katanya. Waduh, bahayut ini kalau udah seperti ini, dah lapornya langsung ke pusat gitu ya guys ya, di masjid gitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu atuh ya guys ya. Tim Gnosis mau kasih info dulu nih. Kalau Donghua ini tuh dulu pernah dibahas sama Cakradiva ya guys ya. Tapi baru season 1 dan 2-nya aja. Nah, berhubung sekarang season 3-nya udah tayang sampai tamat, tim Cakradiva alias Gnosis buatin nih rangkuman alur ceritanya. Dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini tuh, bukan episode ya, season 3 ini tuh kita review tipis-tipis dulu atuh ya cerita di season 2-nya, dimana tokoh utama kita ini Shi Jiang memasuki puncak Jiuhe dan berhasil meningkatkan kultivasinya ke level juling terbaik. Tidak hanya itu, Shi Jiang juga berhasil mengalahkan musuh terakhir dari suku iblis dan juga membawa semua rekannya keluar hidup-hidup dari puncak Jiuhe. Namun begitu keluar, Shi Jiang malah dituduh sebagai mata-mata suku iblis dan hampir dijatuhi hukuman berat oleh musuh bubuyutannya yaitu Zhou Zhongming. Dan tepat ketika Shi Jiang akan dihukum, Cheng Yiyuan tiba-tiba muncul dan menghentikan kekejaman Zhongming. Nah, di season 3 kali ini kita akan melihat bagaimana Shi Jiang diangkat menjadi wakil kepala logistik militer keluarga Cheng dan menggunakan strategi cerdiknya untuk mengalahkan Zhou Zhongming. Seperti apa atuh cerita lengkapnya Bang Cakradiva? Langsung aja kita terobos. Nah, di awal season 3 ini kita diperlihatkan dengan situasi peperangan antara suku iblis dan prajurit dewa yang dipimpin oleh Gong Sun Jin. Semakin lama berlangsung, semakin besar pula perang besar itu menyebabkan jumlah umur tim Gong Sun Ji semakin berkurang. Sehingga seorang tetua mulai mengusulkan supaya tim mereka melapor kepada penguasa abadi untuk meminta tambahan pasokan militer berupa jumlah umur. Usulan sang tetua pada akhirnya membuat Jenderal Gong Sun Jin sepakat dan segera memerintahkan untuk segera mengumpulkan pasokan militer. Selagi perang suku iblis dan prajurit dewa terus berlangsung, di kediaman keluarga Zhou Zhongming tampak ditegur oleh ayahnya akibat lalai menjalankan tugas penting sebagai putra tertua dan juga akibat telah mencoreng nama baik keluarga besarnya. Demi memperbaiki citra keluarga Zhou Zhongming yang saat ini menjabat sebagai kepala logistik militer tingkat bawah pun diminta menuruti semua perintah kakeknya, yaitu mengumpulkan 200.000 tahun jumlah umur dalam waktu 3 bulan saja dan juga menyerahkan semua urusan suku iblis penyusup. Diminta menyerahkan urusan suku iblis, Zhongming tentu langsung menolak dan malah menghancurkan bola mutiara ruang berisi orang suku iblis. Zhongming kemudian berjanji akan mengumpulkan 200.000 tahun jumlah umur untuk pasokan militer dan juga akan menutupi kerugian jumlah umur milik keluarga Zhou yang disebabkan kakeknya. Selesai mengucapkan janji-janji palsunya kayak anggota DPR, putra tertua keluarga Zhou itu pun langsung undur diri dari hadapan sang kakek. Berpindah ke kediaman keluarga Cheng, saat ini Shi Jiang sedang mengunjungi tempat tersebut, tetapi kunjungannya malah disambut oleh pertarungan kecil dari para pengawal Cheng Yiyuan. Setelah lolos dari pertarungan kecil itu, Shi Jiang langsung dihampiri Cheng Yiyuan yang seketika meminta penilaian atas suatu hukuman yang baru ia terima. Tidak hanya itu, Shi Jiang dan Tuan Muda Cheng juga menjalin kerjasama penting untuk menggantikan posisi Zhou Zhongming sebagai calon penguasa abadi periode berikutnya. Selang beberapa waktu, Cheng Yiyuan mengadakan pesta perjamuan kecil untuk merayakan keberhasilan Shi Jiang dan kawan-kawan yang baru berhasil menerobos ranah juling. Dalam momen itu, Shi Jiang diminta memeriksa tingkat kekuatannya sendiri, tetapi hasilnya malah menunjukkan tingkat juling paling rendah. Begitu melihat hasil tersebut, Shi Jiang langsung menyadari bahwa tingkat kultivasinya yang asli memang sengaja ditekan oleh Dewa Guangling supaya tidak menarik perhatian dari banyak orang. Lain halnya dengan Shi Jiang, Ling Yun dan rekan-rekan kultivator lainnya justru merasa aneh dan bertinyi-tinyi. Siapa sebenarnya orang yang telah menghabisi suku iblis jika kekuatan Shi Jiang hanya juling level rendah seperti ini atuh?
Menjawab keheranan orang-orang, si Jiang kemudian mengatakan bahwa orang kuat yang telah menghabisi suku iblis penyusup adalah tetua Jin dan tetua Yin karena hanya merekalah yang paling kuat saat berada di puncak Juhe. Jawaban si Jiang pada akhirnya membuat semua rekan pendapat tidak terkecuali Ling Yun yang sampai mau membuat tugu peringatan untuk mengenang jasa-jasa kedua tetua itu. Selesai membahas tentang sosok yang sudah menghabisi orang-orang suku iblis, semua orang dikejutkan dengan pengumuman Cheng Yuyuan yang menunjuk si Jiang sebagai wakil kepala logistik militer keluarga Cheng dan harus mengumpulkan 200.000 tahun jumlah umur dalam 3 bulan. Singkat cerita, pesta pejamuan di kediaman keluarga Cheng pun selesai dan si Jiang pun kembali pulang ke sekte Taiyu. Namun setibanya di sekte, si Jiang lagi-lagi dikejutkan dengan informasi penting mengenai perjodohannya dengan Zhou Ziyu dari sekte Yuling. Sementara si Jiang dikejutkan dengan masalah perjodohan, Cheng Yuyuan justru tengah sibuk membakar semua peralatan hanya karena sudah tersentuh para kultivator pengembara saat di perjamuan tadi. Selain itu, Cheng Yuyuan juga menjalin kerjasama dengan kakek Juo dan meminta supaya kakek tua itu tetap membiarkan si Jiang hidup. Berpindah ke sekte Yuling, saat ini Zhou Ziyu baru diberi kabar tentang rencana perjodohannya dengan si Jiang. Begitu mendengar kabar ini, Ziyu buru-buru menghampiri ibunya untuk membatalkan rencana perjodohan hanya karena tidak mau dianggap sebagai perebut lelaki orang. Namun setibanya di depan pintu ruangan ibunya berada, Ziyu malah mendapatkan kabar buruk bahwa nyawa si Jiang sedang dalam bahaya. Sehingga ia pun langsung tancap gas remblong untuk menemui si Jiang. Begitu bertemu si Jiang, Ziyu langsung memberitahukan kalau rencana perjodohan mereka tidak boleh dibatalkan demi keselamatan si Jiang sendiri. Pada saat yang sama, penjelasan Zhou Ziyu itu seketika membuat Su Yu'er kecewa dan menuduh Ziyu sengaja menggunakan kekuatan demi memiliki si Jiang. Lain halnya dengan Yu'er, si Jiang sendiri justru menolak tegas usulan Ziyu dan berencana untuk membatalkan perjodohan mereka. Namun tanpa diduga penolakan si Jiang malah menyebabkan Ziyu sangat sedih dan kecewa hingga ia pun berlari kencang meninggalkan semua orang. Melihat Ziyu pergi dengan penuh kesedihan seperti itu, Su Yu'er langsung menyusul dan mendesaknya mengakui perasaannya terhadap si Jiang. Yu'er bahkan menantang Ziyu untuk bersaing secara adil dalam mendapatkan si Jiang. Di tempat lain, semua warga kota sedang menyimak pengumuman penting tentang pengumpulan jumlah umur yang dipungut untuk keperluan militer. Dalam pengumuman itu, petugas utusan keluarga Zhou meminta semua warga untuk menyerahkan jumlah umur mereka seperti biasa dan tidak boleh terganggu dengan adanya wakil kepala logistik militer yang baru diangkat yaitu si Jiang. Tidak hanya itu, petugas juga memperingatkan semua warga bahwa jika mereka berani menyerahkan jumlah umur kepada pihak lain, maka mereka akan diminta 2 kali lipat jumlah umur oleh keluarga Zhou. Sementara warga kota menyimak pengumuman, jauh di sekte Taiyu murid-murid baru saja selesai mengerjakan tugas dari si Jiang yaitu mengumpulkan tanaman obat dari lembah obat dewa. Tidak berselang lama mereka dikejutkan dengan kedatangan Ling Yun yang datang khusus untuk mengirim 3 kultivator pengembara bergabung dengan sekte Taiyu. Kedatangan Ling Yun seketika membuat semua orang menyambut ramah, tidak terkecuali kakek guru yang langsung menerima murid-murid baru dan mengajak Ling Yun minum-minum sebentar. Namun sayangnya undangan minum kakek guru malah ditolak Ling Yun yang beralasan harus segera pergi ke Istana Langit untuk melaporkan hasil juling kemarin. Di tengah obrolan kakek guru dan Ling Yun, si Jiang tiba-tiba datang menghampiri dan meminta tolong untuk menghilangkan awan di atas desa Feiyin. Permintaan si Jiang langsung dikabulkan oleh Ling Yun sehingga sekarang desa Feiyin pun bisa merasakan kehangatan matahari seperti desa-desa lain di dunia abadi. Namun di sisi lain, si Jiang juga jadi mengetahui bahwa keberadaan desa Feiyin ternyata tidak dianggap penting oleh orang-orang atas alam peri, sehingga wajar jika desa itu hidup dalam kesusahan selama bertahun-tahun. Beberapa waktu kemudian, tim dek kolektor keluarga Zhou turun tangan ke lapangan dan mulai menagih pajak umur dari masyarakat kayak
Orang kesurupan. Dalam pelaksanaannya, tim penagih itu melakukan pemaksaan terhadap warga dan mengancam keselamatan nyawa untuk ditukarkan dengan jumlah umur. Pada saat yang sama, tindak pemaksaan itu membuat si Jiang kesal dan langsung berusaha untuk menghentikan kejahatan para penagih. Namun sebagai akibatnya, tindakan si Jiang ini malah menyeretnya ke dalam baku hantam melawan tim penagih pajak keluarga Zhuo. Selain menyebabkannya terlibat dalam baku hantam, tindakan si Jiang juga menyebabkan dia bersitegang langsung dengan Zhou Zhongming yang kebetulan datang ke lapangan juga. Di tengah ketegangan itulah sekumpulan warga yang baru saja jadi korban penindasan keluarga Zhuo langsung bersujud dan memohon pertolongan kepada si Jiang supaya mereka tidak dipungut jumlah umur 2 kali lipat juga. Permohonan warga tentu saja membuat si Jiang sangat terkejut dan memutuskan untuk segera pergi mencari bantuan. Tanpa diduga, bala bantuan yang dicari si Jiang ternyata adalah gurunya sendiri, yaitu ketua sekte Tayu alias si kakek guru. Dengan penuh bujuk rayu, si Jiang memohon kepada kakek guru untuk memberitahukan di mana buku keuangan bisnis mereka disimpan dan juga meminta jumlah umur hasil penjualan udang spiritual. Setelah mengetahui letak penyimpanan buku keuangan dan jumlah umur sekte mereka, si Jiang kemudian memberitahukan kakek guru bahwa ia akan investasikan semua jumlah umur itu supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mendengar semua jumlah umur akan diinvestasikan, kakek guru jelas saja tidak setuju sehingga ia pun memutuskan untuk mogok makan sebagai bentuk protesnya. Namun meski demikian, aksi mogok makan kakek guru tidak membuat si Jiang mengurungkan niatnya dan tetap menjalankan rencananya sambil dibantu rekan seperguruan. Demi kelancaran rencana investasinya, si Jiang bahkan meminta dukungan Cheng Yuyuan supaya mau jadi penjamin bagi para calon investor. Dan tanpa diduga rencana investasi si Jiang pun berjalan lancar dan diminati banyak pedagang. Sementara si Jiang dan timnya sibuk mengurusi masalah investasi, Zhou Ziyu dan Su Yu'er diminta melakukan tugas lain, yaitu menangkap hewan spiritual tingkat rendah. Kesempatan ini pada akhirnya membuat Ziyu dan Yu'er menjadi tugas tersebut sebagai langkah pertama dalam bersaing mendapatkan si Jiang. Selama bersaing, Ziyu sengaja menjelaskan cara menangkap hewan spiritual batu supaya hal itu bisa dijadikan panduan Yu'er untuk menangkap hewan yang sama. Namun meski sudah diberitahukan secara rinci, pada prakteknya Yu'er masih kesulitan untuk menangkap hewan tersebut dan malah dihampiri Raja Hewan Spiritual Batu yang mengajaknya berteman. Kembali kepada si Jiang, seusai mendanai para pedagang, dia kembali ke sekte Tayu dan berusaha untuk membujuk kakek guru berhenti mogok makan. Sambil membujuk kakek guru, si Jiang juga meminta kontrak kosong yang pernah ditandatangani oleh ketua sekte King Peng, di mana kontrak tersebut akan ia gunakan untuk membuat kesepakatan bekerja sama dengan Shaoyan. Setelah mendapatkan kembali kontrak kosong itu, si Jiang pun langsung menuju sekte King Peng untuk membuat kesepakatan. Namun sebelum kesepakatan itu dibuat, si Jiang sengaja mengembalikan pedang 9 bintang kepada Shaoyan. Setelah mengembalikan pedang 9 bintang, si Jiang dan 2 temannya menyaksikan Shaoyan melakukan ritual mandi di kolam pedang, di mana hal itu membuat si Jiang menyimpulkan bahwa ada jalan rahasia menuju alam lain di bawah kolam pedang. Tidak lama setelahnya, si Jiang mulai membuat kontrak kerjasama untuk berinvestasi di sekte King Peng sebanyak 100 tahun jumlah umur dengan pembagian keuntungan 10%. Namun setelah kontrak kerjasama ditandatangani, si Jiang mulai menggunakan kontrak kosong untuk mengubah dana investasinya menjadi hutang yang harus dibayarkan sekte King Peng. Berpindah ke tempat kediaman keluarga Zhuo, saat ini Zhongming sedang menyambut 3 orang murid yang baru menerobos ranah Wadi. Untuk mengapresiasikan pencapaian ketiga murid itu, Zhongming sendiri memberikan senjata sihir Zehuang yang sangat berharga di keluarga Zhuo. Namun tanpa diduga, pemberian senjata sihir itu ternyata tidak lebih dari sekedar jebakan untuk menumbalkan ketiga murid, di mana nantinya tubuh murid-murid itu akan diambil alih oleh 3 jiwa
alam atas yang sengaja dipanggil Zuo Zhongmi. Kembali kepada Si Jiang, saat ini dia dan semua anggota timnya berencana memanfaatkan hewan spiritual batu dan serangga spiritual untuk membangun toko online dunia dewa. Namun dikarenakan satu hewan spiritual batu hanya bisa menampilkan pandangan pada satu batu bayangan saja, mereka pun membutuhkan raja hewan spiritual batu yang punya kemampuan untuk menampilkan pandangan ke banyak batu bayangan supaya nantinya bisa menjangkau calon pembeli lebih banyak. Meski awalnya mereka pesimis untuk menangkap raja hewan spiritual batu, permasalahan ini pun dapat diatasi berkat Suyuer yang membawa pulang raja hewan spiritual batu. Mendapati raja hewan spiritual batu ada di depan mata, Si Jiang dan yang lainnya cepat-cepat menghampiri dan meminta raja hewan untuk memproyeksikan satu benda di semua batu bayangan. Namun alih-alih permintaannya dituruti, Si Jiang malah diberi satu syarat pertemanan lebih dulu dengan cara memakan ikan yang sudah dikunyah oleh raja hewan. Dan karena Si Jiang tidak sanggup memakan ikan tersebut, raja hewan pun mulai tersinggung dan hampir meluapkan kemarahannya di depan mata semua orang. Namun sesaat kemudian kemarahan raja hewan spiritual batu pun dapat ditekan ketika Meng Qiongfei mengorbankan diri untuk memakan ikan tadi. Dengan memakan ikan tersebut, raja hewan spiritual batu tentu merasa senang dan mulai bersahabat dengan Meng Qiongfei. Namun meski demikian, persahabatan kedua makhluk itu tidak lantas membuat toko online Si Jiang langsung berjalan karena Meng Qiongfei malah mengajukan syarat pindah ke sekte Yuling. Dan berhubung sekte Yuling tidak mungkin menerima murid laki-laki, Meng Qiongfei pun harus mengubah penampilannya dulu dengan menyamar menjadi seorang wanita bernama Meng Feifei. Singkat cerita, Meng Qiongfei pun resmi bergabung dengan sekte Yuling dan bisnis toko online dunia dewa mulai beroperasi. Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli pun terus meningkat pesat dan semua itu tidak lepas dari kerja sama tiga sekte dan juga dari jasa Bao Xinzi yang mengendalikan serangga spiritual dari alam rahasia di bawah kolam pedang. Namun kabar buruknya strategi bisnis toko online dunia dewa sudah terdengar hingga ke tempat kediaman keluarga Zhou Zhongming. Beberapa minggu kemudian, Si Jiang tiba-tiba mengurung diri dan sangat sulit untuk ditemui oleh teman-temannya. Karena sudah tidak keluar cukup lama, tempat tinggal Si Jiang pun didobrak paksa semua teman-temannya, tetapi Si Jiang malah tidak berada di tempat. Dan ternyata Si Jiang yang dicari-cari nampaknya sedang asyik menjelajah tempat rahasia sembari ditemani oleh Dewa Guangling. Yang mengejutkan, tempat rahasia itu ternyata merupakan stasiun transit mutiara ruang kosong yang pernah dibuat oleh Dewa Guangling semasa hidupnya. Tidak hanya itu saja, tempat tersebut juga memiliki banyak sekali senjata sihir dan benda berharga lainnya. Masih di dalam tempat rahasia itu, Dewa Guangling mulai mendesak Si Jiang untuk memilih satu mutiara ruang kosong yang mau mereka tuju. Desakan Guangling pada akhirnya membuat Si Jiang menjatuhkan pilihan untuk menuju mutiara kepala senjata yang sekarang sudah dikepung suku iblis, di mana tujuan Si Jiang mendatangi tempat itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjual barang dagangan yang ia bawa. Tanpa membuang waktu, Si Jiang pun langsung mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan pintu masuk ke mutiara kepala senjata. Begitu pintu masuk terbuka, Si Jiang dan Guangling tiba di satu ruangan yang di dalamnya terdapat seorang bocil bernama Xiao Bing. Setelah diselidiki, ternyata bocil itu sedang bersembunyi dan menangisi sosok ayahnya yang sangat ia rindukan. Tidak hanya menemukan seorang bocil, Si Jiang juga melihat adanya prajurit dewa yang dipaksa bertarung melawan prajurit suku iblis sebelum akhirnya senjata sihir mereka akan diserap oleh suku iblis. Tidak tega melihat prajurit dewa menderita di bawah penahanan suku iblis, Si Jiang pun berencana untuk membawa pulang mereka ke dunia dewa.
Malam harinya si Jiang menyelinap ke penjara suku iblis untuk membebaskan prajurit dewa yang ditahan oleh orang-orang suku iblis. Namun karena saat itu si Jiang diikuti oleh Xiao Bing, prajurit dewa pun gagal dibebaskan dan justru malah ketakutan melihat Xiao Bing yang ternyata adalah tuan putri suku iblis. Menyadari identitas asli Xiao Bing, si Jiang jelas saja sangat terkejut tidak menyangka bahwa bocil imut yang sudah mulai akrab dengannya itu ternyata adalah anak bos dari kubu musuhnya. Tidak hanya terkejut dengan identitas Xiao Bing, si Jiang juga mulai ditahan di ruangan khusus dan dimintai oleh Xiao Bing untuk tidak repot-repot membebaskan diri dari tali pengikat yang kekuatannya jauh di atas kekuatan si Jiang sendiri. Namun meski demikian si Jiang tidak tinggal diam dan berusaha bebas dari tahanan Xiao Bing dengan cara mengajak taruhan. Di mana jika si Jiang berhasil memenangkan taruhan, maka Xiao Bing harus melepaskan prajurit dewa yang ditahan oleh suku iblis. Tanpa diduga si Jiang pun berhasil memenangkan taruhan, tetapi Xiao Bing malah tidak mau membebaskan tahanan prajurit dewa. Alih-alih melepaskan para tahanan, Xiao Bing malah memberitahukan si Jiang tentang alasan pengepungan mutiara kepala senjata yang tidak lain adalah untuk menemukan sisa-sisa tulang mendiang ayahnya. Dan yang mengejutkan adalah mendiang ayah Xiao Bing itu ternyata sosok yang paling dekat dengan si Jiang, yaitu Dewa Guangling, sang pembina pedang tertinggi di dunia dewa. Berhubung saat ini situasi sudah sangat mendesak, si Jiang lagi-lagi membujuk Xiao Bing untuk melepaskan semua tahanan termasuk dirinya sendiri. Bujukan maut si Jiang pada akhirnya membuat Xiao Bing luluh juga dan bersedia melepaskan semua tahanan. Asalkan si Jiang mau membantunya untuk mencari sisa tulang Dewa Guangling. Demi kelancaran misinya, si Jiang pun menyanggupi syarat dari Xiao Bing dan ia pun langsung menuju markas mutiara kepala senjata bersama dengan beberapa tahanan yang dilepas oleh Xiao Bing. Di tengah perjalanan menuju markas mutiara kepala senjata, rombongan si Jiang dikejutkan dengan kemunculan utusan surgawi yang menanyakan maksud kedatangan mereka. Setelah lolos dari penjagaan utusan surgawi, rombongan si Jiang pun memasuki markas mutiara kepala senjata dan bertemu langsung dengan Gong Sun Jin selaku pemimpin di sana. Begitu bertemu, si Jiang sempat dicurigai sebagai mata-mata suku iblis hanya karena kedapatan membawa banyak mutiara penyimpanan. Namun setelah mengetahui isi mutiara penyimpanan itu dan mengetahui identitas si Jiang yang berasal dari sekte Taiyu, si Jiang pun berhenti dicurigai dan disambut dengan baik oleh semua orang. 太岳门当年战场上舍命相助啊！太岳门竟还有血脉留存呐！ Tidak sampai di situ saja, si Jiang juga berhasil membuat kontrak perdagangan jangka panjang dengan mutiara kepala senjata dan mendapatkan jumlah umur yang sepadan sebagai pembayarannya. Setelah menyepakati kontrak perdagangan, si Jiang kini mengurusi masalah Xiao Bing untuk mendapatkan sisa tulang Dewa Guangling. Dengan sedikit malu-malu anjing, si Jiang pun mulai menanyakan apakah di markas mutiara kepala senjata ada sisa tulang Dewa Guangling seperti yang dirumorkan oleh orang-orang atuh. Namun tanpa diduga sisa tulang Dewa Guangling yang ada di mutiara kepala senjata ternyata hanya nama menu makanan yang dimaksudkan untuk mengutuk tubuh Dewa Guangling. Selang beberapa waktu, si Jiang sibuk membagikan barang dagangan kepada semua orang di mutiara kepala senjata dan mulai mempromosikan toko online dunia dewa yang bisa mempermudah transaksi jual beli di antara mereka. Namun di tengah promosi toko online-nya itu, si Jiang dikejutkan dengan kemunculan Xiao Bing yang ternyata ikut menyelinap diam-diam ke mutiara kepala senjata. Dan karena keberadaan Xiao Bing di lokasi itu dirasa sangat berbahaya, si Jiang pun membawa Xiao Bing ke tempat aman dan memintanya menunggu selagi ia mencari cara untuk menemukan sisa tulang Guangling. Tanpa membuang waktu, si Jiang pun langsung bermeditasi dan berusaha untuk mendapatkan sisa tulang Guangling yang dikubur di dalam tubuhnya sendiri. Namun karena sisa tulang itu sulit diambil, si Jiang pun menggunakan cara lain, yaitu mencari tulang palsu yang nantinya akan dimasukkan pecahan kekuatan spiritual Dewa Guangling. Setelah menemukan cara ini, si Jiang pun berhenti bermeditasi, namun setelahnya dia malah dibuat terkejut ketika mendapati Xiao Bing berhadapan dengan Gong Sun Jin. 小兵输的话，就是公孙锦打输了。
Yang lebih mengejutkan lagi, Xiaobing tiba-tiba dibawa pergi Gong Sun Jin menuju tempat pembagian makanan. Setelah memperhatikan sebentar, si Jiang dan Xiaobing akhirnya mengetahui kebiasaan baik Gong Sun Jin yang ternyata selalu membagikan makanan kepada anak-anak yatim piatu yang orang tuanya tewas oleh suku iblis. Sesaat setelah menyaksikan pembagian makanan itu, si Jiang dan Xiaobing pergi ke tempat lain dan pada saat itu pun Xiaobing merasa sedikit bersalah dengan nasib anak-anak yatim piatu tadi. Namun di sisi lain, Xiaobing juga memberitahukan si Jiang bahwa tidak semua orang suku iblis itu jahat. 听故事啊？小兵要听故事。 Singkat cerita, si Jiang dan Xiaobing sudah kembali ke markas suku iblis dan setibanya di sana, Xiaobing memutuskan untuk menarik semua pasukan yang mengepung Mutiara Kepala Senjata. Mendengar keputusan Xiaobing, si Jiang tentu sangat terkejut, tidak menyangka bocil suku iblis itu akan menyerah untuk mencari sisa tulang ayahnya. Demi menghibur Xiaobing yang sedih karena gagal menemukan sisa tulang ayahnya, si Jiang kemudian menunjukkan satu tulang palsu yang sudah disisipi pecahan kekuatan spiritual Dewa Guangli. 你看， Diberi tulang berisi kekuatan spiritual Dewa Guangling, Xiaobing tentu menjadi senang karena akhirnya bisa pulang membawa tulang. Namun sesaat kemudian rasa senang Xiaobing berubah menjadi sedih ketika menyadari detik-detik perpisahannya dengan si Jiang. Terlepas dari semua itu, Xiaobing menepati janjinya kepada si Jiang dan segera menarik mundur semua pasukannya. Tapi pada saat yang sama, penarikan pasukan suku iblis itu ternyata membuat si Jiang agak murung dan merindukan kebersamaannya dengan Tuan Putri suku iblis. 思江哥哥，这个。 可石江 Berpindah ke Sekte Yuling, saat ini Zhongming terlihat sedang berkunjung untuk menagih jumlah umur yang harus disetor sekte tersebut. Dalam kunjungannya, Zhongming sempat-sempatnya mengajak Ziyu bertunangan lagi dan berjanji tidak akan menagih perlengkapan militer dari Sekte Yuling lagi. Namun sayangnya, ajakan itu tidak mendapatkan respon baik walaupun keadaan Sekte Yuling sedang kesulitan untuk membayar tagihan jumlah umur. Tidak berhenti sampai di situ saja, tagihan Sekte Yuling juga langsung dilunasi si Jiang yang datang membawa jumlah umur sangat banyak. Dan karena kedatangan si Jiang juga menyebabkan nama baik Zhongming jadi tercoreng, duel di antara mereka pun tidak terhindarkan lagi. Di tengah duel mereka, si Jiang mendapatkan bantuan Dewa Guangling dan berhasil membuat Zhongming kehilangan kekuatannya untuk sementara. Hal tersebut jelas saja membuat Zhongming sangat kebingungan sehingga ia pun terpaksa untuk menyudahi sesi duelnya dan langsung mengambil jumlah umur yang diberikan si Jiang. Selesai dengan semua itu, Zhongming buru-buru berpamitan sedangkan si Jiang sendiri bertekad dalam hati untuk tidak membiarkan Zhongming menjadi penguasa abadi. 左宗明， Selang beberapa waktu, si Jiang berkumpul dengan semua timnya untuk mengadakan evaluasi mengenai bisnis mereka selama 1 bulan terakhir. Dalam momen itu, si Jiang kena tegur Cheng Yiyuan yang seketika mengingatkan untuk mencari cara lain supaya menang melawan Zhou Zhongming. Berbeda dengan Cheng Yiyuan, kakek guru justru menyarankan si Jiang untuk berhemat dan menabungkan semua sisa jumlah umur yang mereka dapatkan. Namun alih-alih menuruti saran kakek guru, si Jiang justru berencana untuk menginvestasikan lagi semua sisa jumlah umur mereka. 前往其他空间处的密道。 Dalam rencananya kali ini, si Jiang menggunakan langkah kedua yaitu menarik minat para bangsawan di dunia abadi. Untuk menjalankan rencana ini, si Jiang pun mulai membagi tugas di mana Su Yu'er ditugaskan untuk mencari pasokan barang-barang berharga murah dari mutiara ruang kosong lain. Sedangkan Sawian diminta jadi kurir antar barang-barang dagangan ke Mutiara Kepala Senjata. Terakhir, si Jiang juga menugaskan Ziyu untuk mengumpulkan semua bangsawan supaya nantinya bisa diajak berinvestasi di jaringan bisnis si Jiang. 才是所谓的经济。 Sementara tim si Jiang sibuk dengan rencana kedua bisnis mereka, tim Zhou Zhongming justru sedang dibuat kesal karena mereka tidak bisa mendapatkan pil penerobos rana yang sudah diborong oleh si Jiang. Selain pil penerobos rana, mereka juga tidak bisa mendapatkan teknik pikiran tingkat tinggi di pasaran dan bahkan tidak bisa mengundang langsung para pembuat teknik itu ke kediaman keluarga Zhou.
Yang lebih membuat kesal, anggota Zhongming juga tidak bisa menangkap naga tidur karena mereka dihalangi oleh Shaoyan dan Lu Xiao yang bekerja untuk si Jia. 抢走了龙面兽，可谁知沙无言和吕西瑶杀了我等，已经将龙面兽困住。本来 Menyadari tim suksesnya dipersulit oleh si Jiang, Zhongming jadi penasaran dari mana si Jiang bisa mendapatkan jumlah umur yang sangat banyak dalam waktu singkat seperti ini atuh, sehingga bisa memborong semua barang mahal di pasaran. Rasa penasaran itu akhirnya mendapat jawaban bahwa kelompok si Jiang mendapat sumber dana alias jumlah umur dari para bangsawan yang ia kumpulkan. Sementara Zhongming baru mengetahui jumlah sumber dana lawannya, tim si Jiang sendiri justru terlihat semakin sibuk mengurusi perjualan saham perusahaan mereka. Di tengah kesibukan penjualan saham, otak dibalik berdirinya toko online Dunia Dewa alias si Jiang muncul di hadapan publik dengan gaya berpakaian ala CEO dunia manusia. Pada kesempatan itu si Jiang menunjukkan tingkat kultivasinya sudah memasuki ranah Huading level bawah dan mengumumkan pencapaiannya yang sudah berhasil mengumpulkan 200.000 tahun jumlah umur. Hanya saja jumlah umur itu akan dia putar lagi sebagai modal dalam membangun bank jumlah umur supaya bisa mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Namun belum selesai pengumumannya, si Jiang tiba-tiba mendapat kabar bahwa kakek guru membawa kabur jumlah umurnya. Mendengar kabar buruk seperti itu, si Jiang tentu sangat terkejut sehingga ia pun buru-buru mengejar kakek guru bersama Cheng Yiyuan. Namun di tengah pengejarannya, si Jiang dan Cheng Yiyuan dihalangi oleh ketua sekte Xuan Hui yang ternyata sengaja diutus oleh kakek guru. Tak mau membuang waktu dengan ketua sekte Xuan Hui, si Jiang dan tuan muda keluarga Cheng itu langsung berpencar ke arah berlawanan. Namun meski sudah berpencar, si Jiang ternyata masih dapat tertangkap ketua sekte Xuan Hui yang seketika meminta kepemilikan saham di perusahaan pusat Taiyu. Berhubung saat itu si Jiang belum tentu setuju untuk memberikan sejumlah saham, ketua sekte Xuan Hui pun agak kecewa dan tidak segan-segan menjatuhkan si Jiang dari atas tebing. Sementara si Jiang dijatuhkan, kakek guru sendiri justru mengunjungi kediaman keluarga Gongsun dengan maksud memberikan 200.000 tahun jumlah umur untuk memenuhi perlengkapan militer si Jiang. Namun sebelum jumlah umur itu diserahkan, kakek guru malah terkena jebakan tuan muda keluarga Gongsun yang berkolusi dengan Zhou Zhongmi. Tidak berhenti sampai di situ saja, kakek guru bahkan harus terlibat duel dengan dua utusan Zhongming yang berasal dari alam tengah. Selain harus berhadapan dengan dua dewa alam tengah, kakek guru juga terkena serangan pisau beracun Zhongming yang menyamar sebagai si Jiang. Kejadian itu pada akhirnya membuat kakek guru menyadari bahwa Zhongming dan tuan muda keluarga Gongsun bersekongkol untuk mengalahkan si Jiang. Namun di sisi lain, kakek guru juga masih sedikit bersyukur karena bukan si Jiang yang terkena jebakan Zhou Zhongming, melainkan dirinya sendiri. Sejak saat itulah kakek guru bertekad untuk membawa pulang 200.000 tahun jumlah umur yang belum diserahkan. Dikarenakan kakek guru bersikeras membawa pulang jumlah umur milik si Jiang, dia pun harus terlibat duel lagi dengan dua makhluk alam tengah yang dipanggil Zhongming. Akibat duel tersebut, kakek guru terluka sangat parah sebelum akhirnya pelat dakwaan milik Cheng Yiyuan muncul untuk melindunginya. Mendapati pelat dakwaan dan pemiliknya muncul, dua makhluk alam tengah pun langsung melarikan diri, sedangkan Zhongming harus menghadapi Cheng Yiyuan yang akan melaporkan semua kejahatannya. Dan saat semua kejahatannya sedang dicatat Cheng Yiyuan, Zhongming benar-benar dibuat kaget karena ternyata semua jumlah umurnya telah hilang direbut orang.
Kembali kepada si Jiang, meski dijatuhkan dari atas tebing, faktanya dia masih bisa selamat berkat bantuan Chongsan dan kawan-kawan yang kebetulan sedang memanjat tebing Tongtian. Setelah selamat, si Jiang membagikan jumlah umur kepada rombongan Chongsan sebagai imbalan karena sudah menolongnya. Namun di sisi lain, pembagian jumlah umur itu membuat ketua sekte Xuan Hui menjadi iri sekaligus merasa diabaikan oleh si Jiang, sehingga ia pun terpaksa melayangkan serangan kepada si Jiang. Mendapati serangan itu, si Jiang tentu tidak tinggal diam dan langsung melawan menggunakan jimat suku iblis pemberian Xiaobi. Dengan digunakannya jimat suku iblis, ketua sekte Xuan Hui jadi semakin penasaran terhadap si Jiang dan ingin mengetahui apa saja yang telah dialami pemuda itu selama tidak bertemu dengannya. Namun terlepas dari rasa pinisyirinnya, ketua sekte Xuan Hui menyepakati permintaan si Jiang untuk menerima Chongsan dan kawan-kawan sebagai murid sektenya, di mana penerimaan rombongan Chongsan itu akan diberi imbalan berupa saham perusahaan pusat Tayu yang didirikan si Jiang. Dan tepat setelah kesepakatan dibuat, terdengarlah bunyi petir menggelegar di arah mutiara sekte. Melihat adanya petir langit, si Jiang dan ketua sekte Xuan Hui langsung meluncur ke lokasi dan menebak kalau orang-orang yang sedang menantang petir langit itu adalah kakek Zhuo. Sambil melihat ke tempat tantangan petir, si Jiang diam-diam mengingat percakapannya dengan Cheng Yiyuan tempo hari yang berencana menggunakan plat B untuk mengalahkan Zhongming, yaitu dengan menghasut kakek Zhuo supaya mencuri jumlah umur dari perlengkapan militer cucunya, di mana jumlah umur yang dicuri itu nantinya akan digunakan kakek Zhuo untuk memenuhi ambisinya menjalani tantangan fisik petir langit. Dan benar saja, sosok penantang petir langit itu ternyata memang kakek Zhuo, di mana seketika ia memohon kepada dewa tingkat atas untuk menurunkan petir dan guntur demi menguji kekuatan fisiknya. Tidak berselang lama, petir langit pun mulai menyambar dan hampir menghancurkan tubuh kakek Zhuo. Tetapi kakek Zhuo masih belum menyerah dan terus menggunakan banyak jumlah umur untuk menantang petir berikutnya. Saat kakek Zhuo akan menghadapi petir kedua, Zhongyu berusaha menghentikan tindakan kakeknya, tetapi ia malah terjatuh sehingga harus ditangkap oleh ketua sekte Xuan Hui. Sesaat kemudian, si Jiang menghampiri Cheng Yiyuan dan menanyakan keadaan kakek guru yang membawa kabur jumlah umur miliknya. Namun karena beberapa waktu lalu Cheng Yiyuan diminta merahasiakan kondisi kakek guru yang sebenarnya, si Jiang pun hanya mendapat jawaban palsu bahwa kakek guru baik-baik saja. Pada saat yang sama, percakapan si Jiang dan Cheng Yiyuan membuat Zhongyu curiga dan menuduh si Jiang sebagai penyebab dari kekacauan yang terjadi di keluarga Zhuo. Terlepas dari kecurigaan Zhongyu, kakek Zhuo masih belum menyerah menjalani tantangan petir hingga akhirnya. Melihat keberhasilan kakek Zhuo, semua penonton merasa sangat takjub, terlebih lagi seketika kekuatan baru kakek Zhuo bisa mengalahkan ketua sekte Xuan Hui dalam satu jentikan jari. Namun di sisi lain, keberhasilan kakek Zhuo justru membuat Zhongyu marah besar dan mengancam akan melapor kepada ayahnya. Sementara Zhongyu mengancam, kakek Zhuo sendiri langsung menuju alam tengah dunia dewa, tetapi sebelum memasuki alam itu dia dicegah leluhur keluarga Cheng yang bekerja sama dengan Zhuo Zhongming. Dan di tangan orang inilah ambisi kakek Zhuo pun harus berakhir dan bahkan sampai harus kehilangan nyawanya sendiri. Kembali kepada si Jiang, saat ini dia dikejutkan dengan kedatangan para investor dan yang menuntut kompensasi atas pelanggaran kontrak yang dituduhkan kepada si Jiang. Tapi tanpa diduga permasalahan ini dapat teratasi ketika Zhongming turun tangan untuk membela dan menjamin si Jiang kepada para investor. Selain menjamin si Jiang, Zhongming juga mengungkapkan ketertarikannya untuk ikut berinvestasi pada bisnis si Jiang, sehingga si Jiang terpaksa harus berakting untuk menyambut minat Zhongming tersebut. Namun di sisi lain, minat investasi Zhongming ini justru membuat si Jiang menyadari bahwa saat ini musuh bebuyutannya itu sudah sangat marah kepadanya.
Singkat cerita, malam pun tiba, si Jiang dan semua rekannya berkumpul bersama dan menikmati jamuan yang disediakan kediaman keluarga Cheng. Di tengah jamuan itu, si Jiang dan Cheng Yiyuan mendapat undangan dari Zhongming untuk bermain catur bersama sehingga mereka pun langsung memenuhi undangan tersebut. Selama permainan berlangsung, si Jiang mendapatkan pujian Zhongming yang sangat kagum pada keterampilan mainnya. Tapi selain itu, si Jiang juga dikejutkan dengan pemberitahuan Zhongming yang mengaku bisa mengalahkan si Jiang lewat He Saiyun alias kakek guru yang baru saja ia racuni sewaktu bertemu di kediaman keluarga Gongsun. Lebih jauh lagi, si Jiang juga diberitahukan bahwa kakek guru terkena racun serangga pemakan roh yang efek sampingnya akan menyebabkan penderita menjadi sangat rakus tetapi tubuhnya malah menjadi kurus sebelum akhirnya akan meninggal dunia. Pemberitahuan itu jelas saja membuat si Jiang semakin murka kepada Zhongming, terlebih lagi ketika tuan muda keluarga Zhou itu meminta semua bisnis si Jiang untuk ditukarkan dengan obat penawar racun kakek guru. Di sisi lain, pemberitahuan Zhongming itu membuat Dewa Guangling berkomentar dan memberitahukan si Jiang bahwa racun serangga pemakan roh berasal dari alam tingkat tengah. Sesaat setelah pemberitahuan Dewa Guangling, si Jiang langsung angkat kaki dari hadapan Zhongming sambil mengejek tindakannya yang nekat menggunakan trik licik dan kejam. Akan tetapi sikap si Jiang itu malah membuat Zhongming semakin menjadi-jadi dan mengancam akan menghancurkan orang-orang kepercayaan si Jiang jika si Jiang tidak mau menuruti keinginannya. Mendapati ancaman semacam itu, si Jiang belum berubah pikiran dan masih menolak penyerahan bisnisnya kepada Zhongming. Alih-alih mengabulkan keinginan Zhongming, si Jiang lebih memilih menggunakan semua kekayaan yang ia miliki untuk mencari cara untuk menyembuhkan racun kakek guru. Beberapa waktu setelah pertemuannya dengan si Jiang, Zhongming menghampiri 3 makhluk alam tengah dan mulai mengutus mereka untuk menjalankan tugasnya masing-masing, di mana salah satu utusan yang tidak lain adalah nona ketiga keluarga Zhuo ditugaskan untuk menaklukkan sekte Yuling dan membuatnya tunduk kepada perintah Zhou Zhongming. Selain itu, ada juga paman kedua keluarga Zhuo yang ditugaskan untuk membuat sekte Qingpeng tunduk juga kepada Zhongming. Selang beberapa hari, kabar tunduknya sekte Yuling dan sekte Qingpeng pun terdengar hingga ke sekte Taiyu, tidak terkecuali kepada si Jiang sendiri yang seketika langsung memutuskan untuk membubarkan perusahaan Taiyu. Sesaat setelah membubarkan perusahaan pusat Taiyu, si Jiang pergi ke tepi danau dan berusaha untuk menghubungi Ling Yun. Tapi karena Ling Yun sulit dihubungi, si Jiang hanya bisa mengobrol dengan Guangling untuk membahas cara untuk menyembuhkan kakek guru yang keracunan. Dalam obrolannya, si Jiang diberi saran oleh Guangling untuk meningkatkan kultivasinya supaya bisa cepat naik ke alam tengah dan menemukan pecahan jiwa Guangling yang lain. Dengan ditemukannya pecahan jiwa-jiwa itu, Guangling akan bisa meningkatkan ingatan dan menemukan cara untuk menyembuhkan kakek guru. Berhubung saran Guangling sangat tidak masuk akal dan membutuhkan banyak waktu, si Jiang tentu sangat keberatan dan meminta Guangling memberikan saran yang lebih berguna. Namun belum sempat saran lainnya diberikan, si Jiang tiba-tiba dihampiri Cheng Yiyuan dan mereka langsung mulai membahas cara mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Setelah mengobrol panjang kali lebar, si Jiang akhirnya memutuskan untuk menggunakan rencana lainnya di mana ia akan menyeret Zhou Zhongming dalam masalah besar. Tapi untuk menjalankan rencana itu, si Jiang membutuhkan bantuan Chen Yiyuan untuk menjadi pelindungnya. Keesokan harinya, si Jiang mendapatkan kunjungan dari rombongan Zhongming yang datang bersama dengan sejumlah kultivator bangsawan, di mana kunjungan itu bertujuan untuk mendesak si Jiang supaya bisa menyerahkan semua bisnisnya kepada Zhongming. Tanpa diduga, si Jiang pun segera secara sukarela menyerahkan semua bisnisnya kepada Zhongming, tidak terkecuali 200.000 tahun jumlah umur untuk memenuhi perlengkapan militernya. Namun saat jumlah umur itu akan diserahkan, Su Yu'er dan para tetua sekte Taiyu tiba-tiba mencegah dan melarang si Jiang memberikan hartanya. Alih-alih menyerahkan harta kepada kubu Zhongming, para tetua lebih menyarankan untuk berduel saja. Mendapat aksi pencegahan para tetua, si Jiang sempat menimbang sebentar sebelum akhirnya dia didesak para investor bangsawan untuk menyerahkan jumlah umur kepada Zhongming.
Desakan para investor pada akhirnya membuat si Jiang tetap pada keputusannya untuk menyerahkan jumlah umur kepada kubu Zhongming. Namun tepat ketika anggota Zhongming akan mengambil buku keuangan perusahaan pusat Taiyu, Su Yu'er tiba-tiba bertingkah dan merebut buku keuangan itu. Alhasil cucu mantan ketua sekte Taiyu ini pun menjadi target penyerangan orang-orang Zhongming. Sambil membawa buku keuangan, Su Yu'er kabur ke dalam hutan dan terlibat kejar-kejaran dengan paman kedua keluarga Zhuo. Bersamaan dengan itu, tanda ungu di leher Su Yu'er mulai beraksi dan mempengaruhinya dalam mengambil tindak perlawanan. Tidak berselang lama, nona ketiga keluarga Zhou juga ikut mengejar Yu'er dan berusaha untuk merebut buku keuangan perusahaan Taiyu. Namun karena Yu'er sigap menghindar, buku keuangan itu pun malah berjatuhan ke dalam sungai. Berhubung buku keuangan sudah jatuh ke sungai, Su Yu'er pun hampir dibuat hilang nyawa oleh orang-orang alam tengah utusan Zhongming. Tapi untungnya Yu'er masih bisa diselamatkan berkat pertolongan si Jiang yang datang tepat waktu. Sementara Yu'er diselamatkan si Jiang jauh di kediaman keluarga Cheng, Cheng Yiyuan bermaksud mengirim selembar kertas pemberitahuan berisi laporan kejahatan yang dilakukan oleh Zhou Zhongming. Tapi sayangnya tindakan Cheng Yiyuan itu harus terhenti oleh leluhur keluarga Cheng yang bekerja sama dengan Zhou Zhongming. Kembali kepada si Jiang, saat ini dia terlibat kejar-kejaran dengan dua utusan Zhongming sembari membawa kabur Su Yu'er, dan di tengah-tengah kejaran itu si Jiang mendapat bantuan dari kakak seperguruannya, yaitu murid pertama kakek guru yang seketika melibatkan diri untuk bertarung melawan dua utusan Zhongming. Namun karena kekuatan kakak seniornya itu belum cukup untuk mengalahkan musuh, si Jiang pun hanya bisa menyaksikan penolongnya terpental jauh sedangkan dirinya sendiri harus berhadapan dengan musuh yang sudah tidak sabar ingin menghabisi Su Yu'er. Berhubung si Jiang terus menghalangi rencana penghilangan nyawa Su Yu'er, dua utusan itu pun akhirnya terpaksa membuat si Jiang terluka juga sehingga dia bisa melindungi Yu'er lagi. Namun tepat ketika Yu'er akan dieksekusi, Zhou Zhongming tiba-tiba datang mencegah untuk tetap membiarkan Yu'er hidup. Namun sebagai gantinya Zhongming meminta si Jiang untuk menyerahkan buku keuangan cadangan kepadanya. Sesaat kemudian si Jiang dan kakak seperguruannya berusaha menyadarkan Yu'er yang pingsan akibat serangan utusan Zhongming. Setelah Yu'er sadar, teman-teman lain mulai berdatangan dan meminta si Jiang bercerita tentang cara melawan Zhou Zhongming. Namun bukannya membahas cara perlawanan, si Jiang malah memberitahu semua teman kalau dirinya akan bekerja sama dengan Zhongming. Dan demi kelancaran rencananya itu, si Jiang mengikuti saran Dewa Guangling untuk menjauhi semua teman-temannya. Dengan bantuan Guangling, si Jiang pun berhasil membuat dirinya dibenci dan dijauhi oleh semua teman-temannya. Keesokan harinya, si Jiang datang ke kediaman keluarga Zhou untuk menyerahkan buku keuangan cadangan perusahaan pusat Taiyu. Namun setelahnya si Jiang malah dimasukkan ke dalam penjara dan bahkan sampai dirantai oleh rantai bila angin yang khusus disiapkan untuknya. Sementara si Jiang di penjara di sekte Taiyu, Yu'er dan kakak seperguruannya menyadari trik si Jiang yang sengaja menjauhi semua teman demi melancarkan misinya. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti permainan si Jiang dan mendukung segala rencananya secara diam-diam. Mendengar teriakan kakek guru, Yu'er dan seniornya langsung menghampiri dan mendapati kondisi kakek guru sudah sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut jelas saja membuat Yu'er jadi panik sebelum akhirnya jatuh pingsan di depan sang guru. Lain halnya dengan Yu'er, kakak senior justru menyadari tanda-tanda segel mutlak kakek guru akan menghilang, di mana hal tersebut menyebabkan tuan muda yang bersemayam dalam segel itu akan keluar meninggalkan tubuh kakek guru. Berhubung saat ini bukan waktu yang tepat untuk tuan muda misterius itu keluar, kakak senior akhirnya menggunakan teknik gelap untuk menahan tuan muda misterius tetap dalam segel. Sementara kakak senior menangani masalah segel mutlak kakek guru, jauh
Di kediaman keluarga Juo, si Jiang mulai mempermasalahkan tindakan Zhongming yang menjadikannya sebagai tahanan. Terlepas dari perlakuan Zhongming, si Jiang mulai membahas tentang rencana bank jumlah umur yang akan dibuka untuk masyarakat umum dengan keuntungan 10% per tahun bagi penabung. Sama seperti bank-bank konvensional di dunia manusia, jumlah umur juga akan menjalankan bisnis pinjaman lagi bagi masyarakat alam tingkat bawah, tengah, dan atas, dan tentunya dengan bunga pinjaman yang sangat terjangkau. Lebih jauh lagi, si Jiang juga menjelaskan kalau bank jumlah umurnya akan membuka saluran pinjaman kepada pasukan suku iblis. Dengan begitu, hasil perang antara suku iblis dan prajurit dewa dunia abadi bisa dikendalikan oleh Zhongming, dan hal itu pun akan menjadikan Zhongming sebagai penguasa di dunia abadi sekaligus suku iblis. Tanpa diduga, konsep bank jumlah umur ini pun langsung disetujui Zhongming, sehingga kini si Jiang mulai membahas permintaannya yang harus dikabulkan oleh Zhongming, di mana selain meminta obat penawar racun untuk kakek guru, si Jiang juga ingin dijadikan orang kepercayaan bagi penguasa abadi periode berikutnya. Untuk mengurusi semua keperluan bisnis bank jumlah umur, si Jiang kemudian meminta Zhongming untuk mengutus Zhongyu menjadi asistennya. Permintaan itu tentu saja membuat Zhongyu tidak terima, tetapi Zhongming justru malah menyetujuinya. Alhasil Zhongyu pun ikut dimasukkan ke dalam penjara untuk membahas lebih lanjut mengenai detail bisnis mereka bersama si Jiang. Namun selama di dalam penjara, Zhongyu terus memberontak dan ingin menghakimi si Jiang dengan tangannya sendiri. Selagi Zhongyu terus memberontak, si Jiang justru sibuk mengobrol dengan Dewa Guangling dan membahas teknik membaca pikiran yang bukan hanya dikuasai nona ketiga keluarga Juo, tetapi juga dikuasai oleh Guangling. Berkat teknik pembaca pikiran yang dikuasai Guangling, si Jiang bisa mengetahui rencana musuh dan bisa menyembunyikan semua temannya di tempat yang lebih aman. Selain itu, mereka juga membahas rencana balas dendam si Jiang yang akan menguras habis semua jumlah umur milik Zhongming dalam waktu 7 hari saja. Kembali ke Sekte Taiyu, saat ini orang-orang lembah Wandu sudah menangkap semua teman si Jiang dan bermaksud mengajak mereka semua untuk berlindung di tempat aman yang direkomendasikan oleh si Jiang. Pada kesempatan itu, Meng Ren memberitahukan Su Yu'er dan kawan-kawannya bahwa si Jiang telah meminta bantuan mereka 2 hari lalu. Ketika itu juga pemberitahuan Meng Ren membuat Yu'er menyadari bahwa si Jiang memang telah mengatur semua rencana sendirian hanya untuk melindungi semua teman-temannya. Tanpa banyak bertanya, Yu'er pun bersedia dibawa pergi oleh orang-orang utusan si Jiang. Di penjara kediaman keluarga Juo, si Jiang mulai menghasut Zhongyu dan membuatnya menyadari perbedaan dirinya dan Zhongming di mata sang ayah. Hasutan itu akhirnya membuat Zhongyu mau ikutan saran si Jiang untuk menikung Zhongming secara diam-diam demi mendapatkan kepercayaan ayahnya. Perlahan si Jiang pun mulai mengajarkan trik liciknya kepada Zhongyu untuk mengumpulkan 200.000 tahun jumlah umur untuk memenuhi perlengkapan militer dari bank jumlah umur yang akan mereka dirikan. Dan sebagai imbalan dari saran tersebut, semua keinginan si Jiang akan dipenuhi oleh Zhuo Zhongyu. Berpindah ke Sekte Yuling, Raja Hewan Spiritual Batu dipaksa bekerja tanpa henti demi menjalankan bisnis toko online dunia dewa. Meski Raja Hewan itu terlihat sudah sangat kelelahan, kekuatan proyeksinya terus diperas nona ketiga keluarga Zhou yang bahkan sampai mengancam akan memakan hewan-hewan spiritual batu yang kecil. Sementara Raja Hewan Spiritual bekerja di bawah tekanan, Zhongming dan paman keduanya mengamati bangunan Sekte Yuling yang sudah dipasang segel formasi Linglong, di mana segel ini tidak akan bisa ditembus sembarangan orang, termasuk oleh serangga spiritual sekalipun. Masih sambil mengamati bangunan Sekte Yuling, Zhongming dan paman keduanya membahas tentang rencana bisnis si Jiang yang dikhawatirkan akan ada jebakan di dalamnya. Namun karena isi kepala si Jiang sudah diterawang oleh teknik pembaca pikiran nona ketiga Zhou, mereka pun merasa lebih tenang dan yakin kalau si Jiang tidak punya rencana terselubung dalam bisnis bank jumlah umur yang diusulkannya. Selesai membahas hal itu, Zhongming kemudian meminta paman kedua untuk segera mengeluarkan Zhongyu dari penjara, supaya pemuda ceroboh itu tidak termakan tipuan si Jiang yang banyak akal.
Di Sekte King Feng semua orang sedang digemparkan dengan kejadian aneh dan langka di mana orang-orang Sekte Tayu beramai-ramai menceburkan diri ke dalam kolam pedang. Hal tersebut tentu saja membuat sejumlah murid Sekte King Feng menjadi panik dan berusaha untuk memeriksa ke dalam kolam memastikan keadaan mereka. Sementara itu jauh di dasar kolam pedang orang-orang Sekte Tayu dan Lembah Wandu justru dibuat sangat takjub karena menemukan tempat perlindungan rahasia yang penuh dengan elemen murni. Tidak mau menyia-nyiakan elemen murni itu, murid-murid Lembah Wandu pun mulai menyerap elemen tersebut. Lain halnya dengan murid-murid Lembah Wandu, Suyuer justru meminta ketua Sekte Meng untuk segera menangani serangga racun yang menggerogoti tubuh kakek guru. Dan karena serangga racun itu sangat kuat dan sulit dikeluarkan dengan cara biasa, ketua Meng pun terpaksa harus membelah kakek guru yang sudah dalam kondisi kritis. Dan atas persetujuan kakek guru sendiri, proses pembedahan itu pun siap dilaksanakan demi si Jia. Kembali ke kediaman keluarga Zhou, rapat penting bersama para investor sedang dilangsungkan di mana mereka membahas tentang sumber dana untuk biaya pembangunan bank jumlah umur di 5 mutiara ruang kosong. Setelah rapat selesai, banyak investor merasa kecewa karena keluarga Zhou terlalu sewenang-wenang dalam menjalankan bisnis itu. Lain halnya dengan para investor, Zhong Yu sendiri justru mulai cari muka di depan Zhongming dengan melancarkan semua rencana terselubungnya sesuai saran si Jia. Namun tanpa sepengetahuannya, rencana terselubung Zhong Yu itu sudah terdeteksi oleh Zhongming yang berpura-pura percaya kepadanya. Keesokan harinya pembukaan bank jumlah umur pun sudah dimulai, tetapi masyarakat masih nampak kurang berminat untuk menabungkan jumlah umur mereka. Sementara di sisi lain proses pengeluaran serangga beracun dari tubuh kakek guru juga mulai dilakukan ketua Meng, tetapi sayangnya cara ini belum berhasil menyembuhkan kakek guru. Alih-alih berhasil dikeluarkan, serangga beracun malah tumbuh semakin cepat dan semakin ganas untuk menggerogoti tubuh kakek guru. Dikarenakan cara ini tidak berhasil, ketua Meng kemudian mengusulkan cara penyembuhan lain, yaitu menawarkan racun serangga dengan cairan merah keturunan Phoenix. Kemarin teh ada yang protes dinyebut Phoenix teh, padahal mah enak gitu kan, Indonesia sekali gitu, Phoenix gitu daripada Phoenix gitu kan. Aduh, kurang enak gitu ya. Menurut kalian Phoenix apa Phoenix enaknya? Tapi kalau dibaca mah enak Phoenix sih, jadi kayak keren gitu kan, Indonesia sekali. Mendengar informasi ketua Meng, Suyuer langsung teringat kepada Ziyu yang kebetulan memiliki cairan merah keturunan Phoenix. Tanpa membuang waktu, Suyuer dan kakak senior Jin langsung berangkat ke Sekte Yuling untuk menjemput Ziyu. Namun setibanya di sana mereka malah mendapati kediaman Ziyu disegel oleh formasi kuat yang berasal dari alam tingkat tengah. Untuk mengatasi formasi ini, Yuer dan senior Jin kemudian membagi tugas, di mana senior Jin akan menghancurkan formasinya, sedangkan Yuer akan berjaga supaya aksi mereka tidak ketahuan musuh. Selagi Yuer dan seniornya menjalankan tugas masing-masing di kediaman keluarga Zhou, para investor justru sedang mengeluhkan bisnis bank jumlah umur yang sepi peminat setelah dibuka berhari-hari. Di tengah keluhan para investor itu, Zhong Yu tiba-tiba muncul dengan membawa kabar baik bahwa ia telah mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu dengan membagikan kupon bank jumlah umur, di mana kupon ini berfungsi untuk menarik minat calon nasabah dan memiliki jangka waktu untuk cukup waktu singkat, yaitu 3 hari saja. Dan tanpa diduga pembagian kupon ini sudah berhasil mendatangkan sejumlah nasabah pada beberapa bank jumlah umur. Di sisi lain, pembagian kupon bank jumlah umur yang dilakukan Zhong Yu justru membuat Dewa Guangling memperingatkan si Jiang supaya lebih waspada terhadap Zhongming yang kemungkinan bisa curiga kepadanya. Namun bukannya meningkatkan kewaspadaan, si Jiang sendiri malah terlihat tenang dan memberitahu Guangling bahwa para nasabah yang menabung di bank jumlah umur adalah orang-orang suruhannya. Jadi ceritanya beberapa hari lalu si Jiang meminta bantuan Jenderal Gong Sun Jin supaya membiarkan para prajuritnya menyamar jadi calon nasabah. Si Jiang bahkan membuat kupon bank jumlah umur yang langsung dibagikan kepada pasukan Gong Sun Jin.
Kembali ke Sekte Yuling, saat ini Yu'er masih mengawasi situasi sekitar dan mendapati nona ketiga Zhou keluar dari sebuah bangunan. Melihat orang jahat itu meninggalkan ruangannya, Yu'er sempat kebingungan apakah harus memberitahu kepada senior ataukah menyelinap diam-diam sendirian. Setelah menimbang beberapa saat, Yu'er pun memutuskan untuk menggunakan jimat warisan kakeknya untuk menahan nona ketiga Zhou supaya tidak mengganggu pekerjaan senior Jin. Namun, sesaat kemudian, Yu'er tiba-tiba menjadi panik saat keberadaannya mulai diketahui oleh nona ketiga Zhou. Dan demi menahan orang itu tetap di tempat, Yu'er memberanikan diri untuk muncul di hadapannya. Sementara Yu'er memberanikan diri menghadapi nona ketiga Zhou, Cheng Yuyuan di kediamannya sedang dihasut oleh paman leluhur keluarga Cheng yang mengatakan bahwa semua tindakan si Jiang hanyalah sebuah trik untuk memanfaatkannya. Cheng Yuyuan juga diberi obat penawar racun untuk kakek guru yang ternyata juga bisa menyebabkan si Jiang kehilangan nyawanya. Terakhir, Cheng Yuyuan diminta paman leluhur untuk mencarikan tubuh pengganti yang lebih baik supaya di masa depan ia bisa membantunya menyingkirkan kelompok si Jiang. Di Sekte Yuling, tanda ungu di leher Yu'er kembali beraksi, di mana hal itu menyebabkan dia punya keberanian besar untuk nekat berduel melawan nona ketiga Zhou. Selama berduel, Yu'er sempat melukai nona ketiga Zhou sehingga hal itu menyebabkan dia diserang formasi mimpi penangkap jiwa yang bisa membangkitkan kenangan terpahit seseorang sekaligus memperbesar ketakutan dan kesedihan di dalam hatinya. Selagi Yu'er diserang formasi mimpi penangkap jiwa, senior Jin masih sibuk menghancurkan formasi linglong yang mengurung tempat tinggal Ziyu. Karena penghancuran formasi itu cukup sulit untuk dilakukan, senior Jin terpaksa menggunakan teknik jiwa untuk menghancurkannya. Dengan hancurnya formasi linglong, Zhou Ziyu akhirnya bisa keluar ruangan dan segera menghampiri senior Jin yang kelelahan. Setelahnya Jiyu diminta untuk cepat-cepat membawa pergi Meng Xiaofei bersama Raja Hewan Spiritualnya. Sementara di sisi lain, Su Yu'er masih terjebak formasi mimpi penangkap jiwa yang seketika memunculkan ingatan masa kecil ketika dua jiwanya disegel oleh kakek guru dan mendiang kakeknya. Di mana penyegelan dua jiwa itu menjadi penyebab kecerdasan Su Yu'er agak berkurang. Perlahan ingatan itu pun menyebabkan Yu'er jatuh pingsan hingga tiba-tiba saja senior Jin melayangkan serangan kepada nona ketiga Zhou dan menyelamatkan Yu'er yang sedang terbaring pingsan. Pada saat yang sama, penyerangan senior Jin membuat identitas aslinya terungkap, di mana ternyata dia adalah orang suku iblis dari dunia tengah yang menyusup ke dunia abadi tingkat bawah dengan cara membungkus tubuh aslinya menggunakan tubuh dunia fana. Demi membalas kejahatan nona ketiga Zhou yang sudah menyakiti Yu'er, senior Jin menggunakan teknik jiwa dan kenangan terpahitnya untuk mengalahkan nona ketiga Zhou. Berpindah ke kediaman keluarga Zhou, semua pengawal sedang ditugaskan ke lapangan untuk mengatasi kerusuhan di beberapa bank jumlah umur. Saat semua pengawal sudah keluar, si Jiang dengan santai berkeliaran di kediaman keluarga Zhou sambil tersenyum senang karena telah menyelesaikan misinya. Jadi ceritanya, 3 hari sebelum dipenjara, si Jiang meminta bantuan Gong San untuk menyamar sebagai dirinya dan mengantarkan buku keuangan cadangan perusahaan Tayu kepada Zhong Ming. Sehari dari pertemuannya dengan Chong San, si Jiang meminta bantuan Jenderal Gong Sun Jin untuk membuat kupon sekaligus meminta orang-orangnya untuk menabung di bank jumlah umur. Dengan semua hal yang dilakukan si Jiang selama 3 hari terakhir, huru-hara di sejumlah bank jumlah umur mulai terjadi dan menyebabkan semua pengawal keluarga Zhou harus turun tangan untuk menanganinya. Tapi dengan begitu, kediaman keluarga Zhou menjadi kosong sehingga membuat si Jiang bebas keluar masuk dan menemui Chong San yang penyamarannya sudah berakhir. Namun tepat ketika sampai di sel tahanan Chong San, si Jiang dikejutkan dengan kemunculan Cheng Yuyuan yang seketika memuji metode penyerangannya terhadap Zhou Zhongmi.
Di luar kediaman keluarga Jo, Zhong Yu sedang mengurusi penukaran kupon jumlah umur dan tiba-tiba dikejutkan dengan laporan bawahan tentang plafon toko online dunia dewa yang bermasalah. Namun meski plafon doa lagi, toko online itu sedang bermasalah, Zhong Yu tetap menjalankan penukaran kupon jumlah umur demi menepati janjinya kepada para calon nasabah. Di tempat lain, bermasalahnya plafon toko online itu juga sudah sampai di telinga Jenderal Gong Sun Jin yang menyadari bahwa situasi itu merupakan sinyal dari si Jiang untuk waktu penukaran kupon. Tanpa membuang waktu, Gong Sun Jin langsung memberi instruksi supaya orang-orangnya segera menukarkan kupon. Dengan adanya perintah dari Gong Sun Jin, para prajurit berbondong-bondong menukarkan kupon dan hal itu menyebabkan para pelaku bisnis bank jumlah umur menjadi kewalahan. Namun karena tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Zhong Yu, para petugas bank jumlah umur itu pun dengan berat hati memaksakan diri untuk tetap menerima penukaran kupon walaupun terancam kebangkrutan. Sementara petugas bank jumlah umur mengurusi masalah penukaran kupon di kediaman keluarga Jo, si Jiang diminta penjelasan oleh Cheng Yuyuan terkait cara dia bisa masuk dari luar penjara. Menjawab pertanyaan tuan muda keluarga Cheng, si Jiang kemudian menjelaskan bahwa dia meminta bantuan Gong Sun Jin supaya bisa leluasa keluar masuk di dalam kediaman keluarga Jo. Setelah memberi penjelasan, si Jiang membuat kesepakatan dengan Cheng Yuyuan di mana ia diminta untuk memakan telur laba-laba penyu merah yang merupakan obat penawar racun kakek guru. Demi menyelamatkan kakek guru, si Jiang pun bersedia memakan telur laba-laba walaupun resikonya harus kehilangan nyawa. Namun sebagai gantinya, si Jiang ingin Cheng Yuyuan menjanjikan satu hal penting untuk dilakukan. Tepat ketika telur laba-laba penyu merah akan diserahkan kepada si Jiang, Zhou Zhongming tiba-tiba muncul dan berusaha untuk merebut telur laba-laba itu dari Cheng Yuyuan. Setelah merebut telur laba-laba, Zhongming mulai mempermasalahkan semua tindakan si Jia, mulai dari menggantikan dirinya dengan Chongsan sampai membuat plafon toko online dunia dewa menjadi tidak berfungsi. Namun belum selesai permasalahan itu dibahas, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan info kebangkrutan bank jumlah umur akibat penukaran kupon. Mendengar informasi seperti itu, Zhongming jelas saja menjadi murka terlebih lagi ketika si Jia memberitahukan telah membuat kontrak kerjasama dengan Gong Sun Jin, di mana kontrak kerjasama itu berisi janji penjualan 40% saham perusahaan Pusat Taiyu dengan harga di bawah pasaran. Mengetahui isi kontrak kerjasama antara si Jiang dan Gong Sun Jin, kekesalan Zhongming semakin menjadi-jadi hingga ia pun melayangkan satu serangan kepada si Jiang dan terjadilah duel baku hantam di antara mereka. Sesaat setelah duel berhenti, si Jiang dan Zhongming dikejutkan dengan kedatangan rombongan investor bangsawan yang seketika menuntut Zhongming untuk mengganti rugi jumlah umur yang sudah mereka investasikan dengan alasan adanya pelanggaran kontrak bisnis. Sementara di sisi lain, Jenderal Gong Sun Jin baru menerima laporan tentang kupon jumlah umur yang sudah berhasil ditukarkan dan sekarang mulai berencana untuk merebut jumlah umur dari keluarga Zuo. Di mana perebutan jumlah umur itu akan dilakukan jika keluarga Zuo tidak mau mencairkan dana tabungan yang mereka simpan di bank jumlah umur. Berhubung keluarga Jo benar-benar sulit mencairkan tabungan nasabah, orang-orang Gong Sun Jin pun mulai membuat keributan dan mencoba merebut kembali jumlah umur mereka. Selagi perebutan jumlah umur berlangsung, sejumlah pengawal keluarga Zuo mencoba keluar dari Mutiara Sekte dan langsung dihadapkan pada pemblokiran jalan yang dilakukan para prajurit Gong Sun Ji. Tak mau menghabiskan kekuatan spiritual untuk melawan pasukan Gong Sun Jin, pengawal keluarga Zuo akhirnya memutuskan untuk mundur kembali ke dalam Mutiara Sekte.
Kembali ke kediaman keluarga Zuo, Si Jiang dan Zhongming masih bersitegang masalah bank jumlah umur dan juga masalah kesepakatan bisnis dengan Gong Sun Jin. Si Jiang memberitahukan bahwa jika dirinya sampai tewas dalam melawan Zhongming, maka semua saham perusahaannya akan berpindah tangan kepada Gong Sun Jin, di mana hal itu akan menjadikan keluarga Gong Sun tetap jadi penguasa dunia dewa sekalipun telah turun dari posisi ketua dewa. Dengan adanya pemberitahuan ini, kekesalan Zhongming pun menjadi semakin memuncak dan menyebabkan dia mengancam akan menghancurkan obat penawar racun kakek guru. Belum sempat obat penawar racun dihancurkan, Zhongming tiba-tiba dicegah paman keduanya yang seketika menasihati untuk mengurusi masalah Gong Sun Jin dulu dengan memberikan obat penawar racun kepada Si Jiang. Selang beberapa waktu, teman-teman Si Jiang mulai berdatangan dan siap membantu dalam bertempur melawan Zhongming. Melihat para pendukung Si Jiang berdatangan, Zhongming akhirnya membuat keputusan besar di mana ia bersedia menyerahkan obat penawar racun itu asalkan Si Jiang mau menghentikan persaingan antara keluarga Zuo dengan keluarga Gong Sun. Di depan kediaman keluarga Zuo, orang-orang sekte Yuling dan sekte King Feng sibuk berdemo menuntut pengembalian jumlah umur dari keluarga Zuo. Di tengah aksi demo itu, Zhong Yu tiba-tiba menghampiri dan berjanji akan segera membayarkan pengembalian jumlah umur mereka. Namun setelahnya apa yang dilakukan Zhong Yu itu membuat Zhongming marah besar, terlebih lagi setelah mendengar kabar bahwa nona ketiga Zhou telah tumbang oleh kelompok Si Jiang. Perlahan kemarahan Zhongming itu menyebabkan dia nekat untuk menghabisi kelompok Si Jiang hingga pertempuran besar di antara mereka pun tidak terhindarkan lagi. Selama pertempuran berlangsung, Si Jiang menggunakan teknik rahasianya dan membawa Zhongming ke dalam dimensi game online ciptaannya. Dalam dimensi itu, duel antara Si Jiang dan Zhongming pun terus berlanjut dan tanpa Zhongming sadari, duel itu ternyata disiarkan langsung oleh tim Si Jiang kepada seluruh masyarakat Mutiara Sekte. Sementara duel mereka terus disiarkan, Su Yu'er dan teman-teman Si Jiang lainnya saling bekerja sama membuat formasi Kimen untuk menjebak paman kedua Zhongming dan menguras kekuatan spiritualnya. Selang beberapa waktu, Si Jiang dan Zhongming akhirnya keluar dari dimensi game online, tetapi duel mereka masih terus berlanjut dan semakin memanas saja. Pada kali ini Si Jiang dihadapkan pada teknik rahasia warisan keluarga Zuo yang bisa melipat gandakan kekuatan spiritual Zuo Zhongming. Namun meski kekuatan lawan meningkat pesat, Si Jiang tidak mau mundur sama sekali dan tetap berusaha melawan serangan yang dilancarkan oleh Zhongming. Si Jiang bahkan menumbalkan paman kedua Zhongming yang baru berhasil membebaskan diri dari formasi Kimen untuk menggantikannya sebagai target serangan Zhongming. Selagi paman kedua keluarga Zuo dihantam serangan Zhongming, Si Jiang sibuk memindahkan semua temannya ke tempat aman dan setelahnya dia nekat menyerap semua energi dari serangan Zhongming berikutnya. Tanpa diduga, penyerapan energi itu pun berhasil dilakukan Si Jiang sehingga menyebabkan Zhongming kehilangan kekuatannya dan tidak bisa melakukan serangan lagi. Situasi tersebut pada akhirnya membuat Si Jiang leluasa melancarkan serangan hingga menyebabkan Zhongming tumbang. Setelah menumbangkan Zhongming, Si Jiang buru-buru merebut obat penawar racun kakek guru dan berterima kasih kepada semua teman yang sudah membantunya selama ini. Tidak hanya itu, Si Jiang juga mengingatkan Cheng Yuan terkait janjinya untuk melindungi semua teman Si Jiang. Selesai dengan semua itu, Si Jiang menghampiri kakek guru dan menggunakan jimat pemberiannya untuk menghalangi gangguan semua teman selagi ia akan menyembuhkan kakek guru. Dengan penuh keyakinan, Si Jiang segera memakan telur laba-laba penyu merah untuk menyelamatkan nyawa kakek guru. Tanpa diduga, perjuangan Si Jiang dalam menyembuhkan kakek guru pun membuahkan hasil baik di mana ia berhasil mengatasi racun serangga pemakan roh yang menggerogoti tubuh kakek guru. Namun setelah mengatasi racun itu, tubuh Si Jiang berubah drastis menjadi tua akibat kehilangan semua jumlah umur. Di detik-detik terakhir masa hidupnya, Si Jiang melihat bayangan Ling Na muncul untuk menjemputnya pulang ke dunia manusia. Setelah melihat bayangan itu, Si Jiang pun menghembuskan napas terakhirnya dan di
ditangisi oleh semua teman-temannya. Dan sumpah judul I'm Immortal ya guys ya. Ini tuh memang ceritanya itu beda dari Donghua yang lainnya yang udah kita bahas ya guys ya. Jadi kayak fresh gitu. Jadi kayak apa ya, yang biasanya kita ngebahas ceritanya tuh kan yang kayak kultivasian gitu-gitu kan. Nah sekarang kita agak nge-fresh gitu ceritanya ya kan guys ya. Jadi kayak seru nih ternyata gitu. Jadi Donghua teh banyak gitu, enggak cuman kultivasi wae gitu ya kan guys ya. Dan terakhir juga agak plot twist banget ya guys ya. Masa MC matoy gitu di akhir-akhir season 3-nya ini teh. Wah, sungguh luar biasa. Apakah nanti bakal ada season 4-nya? Si Jiang hidup lagi, masa MC mati atau di luar of the box sekali ini kawan-kawan.